Hai Bray, kembali lagi di channel YouTube saya. Ini Ramdan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jangan lupa ibadah dan lakukan aktivitas yang bermanfaat. Bosan dengan olahan pisang yang gitu-gitu aja? Nah, di video kali ini saya akan membuat resep pisang. Ini enak banget, cocok banget dijadikan cemilan, dan ini juga cocok banget dijadikan ide jualan. Nah, ini penting banget teman-teman harus tahu, harus lihat, tonton sampai beres ya, jangan skip-skip. Ini namanya banana lumer. Untuk bahan-bahannya ini mudah banget didapatkan dan tentunya untuk harganya pun tidak terlalu mahal. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai ide jualan juga. Oke, sebelum menonton videonya jangan lupa bantu subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman bakalan langsung tahu. Enjoy! Oke, eksekusi. Oke, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 7 buah pisang kepok. Nah, teman-teman usahakan gunakan pisang yang jangan terlalu matang ya, yang cukup agak matang jadi supaya tidak terlalu lembek nantinya. Setelah itu dikupas pisangnya sampai si kulit pisangnya itu tidak ada. Nah, oh iya, untuk jenis pisangnya usahakan jangan gunakan pisang yang ketika digoreng itu malah jadi lembek ya, tapi gunakan pisang pas ketika digoreng itu pisangnya itu menjadi agak keras supaya nanti si hasilnya itu atau tekstur ketika digorengnya itu si hasilnya itu kriuk. Oke, next, setelah itu potong-potong pisangnya sesuai selera. Kalau saya satu pisang dibagi dua, setelah itu dipotong lagi menjadi dua. Jadi satu pisang itu menjadi 4 potong. Tapi teman-teman kalau mau jadi untuk jualan itu sesuaikan dengan budget ya, atau sesuaikan dengan modal teman-teman untuk membuat banana lumer ini. Oke, next, setelah itu buat pencelupnya. Di sini untuk bahan-bahannya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan secukupnya air. Setelah itu diaduk sampai rata sampai kedua bahannya itu tercampur seperti ini dan teksturnya itu menjadi seperti ini. Oke, setelah itu sisihkan. Oke, next, setelah ini waktunya penampungan. Di sini gunakan tepung roti secukupnya. Nah, di sini saya menggunakan tepung roti yang warna orange, tapi teman-teman kalau mau menggunakan tepung roti yang warna putih, boleh saja. Oke, untuk caranya, masukkan si potongan pisangnya itu ke adonan pencelup yang sudah tadi dibuat. Setelah itu dibolak-balik sampai si pisangnya itu terlumuri oleh adonan pencelupnya. Nah, setelah itu baru masukkan ke dalam tepung roti. Nah, setelah itu jangan lupa ditekan-tekan, dikubur, lalu tekan-tekan lagi supaya si tepung rotinya itu menempel dengan pisang. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah menempel seperti ini, lalu teman-teman bisa sisihkan ke wadah yang agak besar. Oke, next, saya ulangi kembali untuk cara pencelupannya supaya tidak salah atau malah kelewat. Oke, di sini teman-teman ambil potongan pisangnya lalu masukkan ke dalam adonan pencelupnya. Nah, setelah itu dibolak-balik seperti ini sampai semuanya terlumuri. Lalu masukkan ke dalam tepung roti. Jangan lupa ditekan-tekan, dikubur, ditekan-tekan lagi supaya si tepung rotinya itu menempel dengan pisang. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah menempel seperti ini, lalu sisihkan. Lakukan sampai semua potongan pisangnya terlumuri oleh tepung roti. Oh iya, makanan ini itu sangat viral ya di zaman sekarang karena banyak banget orang yang jualan pisang dengan cara ini. Dan ini juga banyak banget digemari oleh masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia. Setiap harinya pasti banyak yang beli pisang dengan olahan seperti ini. Siapa sih yang gak suka pisang? Pasti hampir semua orang itu suka pisang. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, lalu teman-teman bisa simpan ke dalam kulkas. Nah, untuk penyimpanannya itu hanya sekitar 1-2 jam saja. Nah, kalau sudah
disimpan selama 2 jam, baru deh bisa digoreng. Nah, kalau untuk menggorengnya itu gunakan api yang sedang ya, jangan terlalu panas supaya tidak gosong. Nah, kalau sudah minyaknya itu panas, baru deh masukkan si olahan pisangnya. Nah, selain digoreng langsung, pisang ini juga bisa dijadikan frozen food ya. Jadi, teman-teman bisa menjualnya itu dalam keadaan mentah. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam wajan, jangan dulu dibolak-balik, tapi tunggu dulu agar si bagian bawahnya itu agak keringan supaya tidak hancur ya. Nah, setelah itu baru kalau sudah agak kering, baru boleh dibolak-balik. Nah, sesekali boleh didiamkan tapi jangan terlalu lama supaya tidak gosong. Nah, setelah itu baru dibolak-balik lagi. Memang sih kalau pisang itu nggak pernah salah diolah menjadi seperti apapun, bagaimanapun, pasti hasilnya itu enak. Dan kalau dijual itu pasti laku banget. Ya karena pisang itu salah satu makanan favorit orang Indonesia. Nah, kalau warnanya itu sudah kecoklatan seperti ini, teman-teman langsung jahit ya, jangan menunggu terlalu lama supaya tidak gosong. Oke, next, kalau sudah seperti ini, didiamkan dulu supaya si minyaknya itu surut. Oke, next, setelah itu siapkan wadah. Di sini saya menggunakan paper crepe yang warna coklat. Kalau tidak salah ini itu ukurannya M. Ini cocok banget dijadikan packaging untuk jualan. Nah, setelah itu masukkan pisang yang sudah tadi digoreng itu ke dalam paper crepe. Susun dengan rapih, jangan acak-acakan ya. Ini salah satu packaging supaya pembeli tidak kecewa. Nah, untuk isinya itu tergantung teman-teman, bisa disesuaikan dengan modal dan harga jual juga. Nah, kalau sudah tersusun seperti ini, baru dikasih glaze. Nah, di sini saya menggunakan glaze rasa matcha, ya. Setelah itu, dilumuri semuanya sampai semua permukaannya itu terlumuri oleh glaze matcha ini. Tapi, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau tidak suka matcha, teman-teman bisa diganti menjadi coklat, strawberry, atau varian manapun. Nah, kalau bisa, kalau untuk jualan, teman-teman harus stok berbagai macam glaze ya rasanya, supaya pembeli itu bisa memilih dan tidak hanya satu rasa aja. Nah, kalau sudah terlumuri seperti ini, teman-teman bisa ditambahkan toppingnya. Toppingnya itu ada topping Oreo, Milo, atau keju seperti ini. Nah, untuk sedikit banyaknya topping, teman-teman bisa sesuaikan dengan harga jualnya ya. Jangan sampai harganya mahal tapi toppingnya sedikit. Dan jangan sampai harganya murah tapi toppingnya banyak banget. Itu nanti tidak akan standar dengan harga modal teman-teman. Gimana? Mudah banget kan cara buatnya? Makanya jangan cuma lihat aja. Hai segera recook. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kamu, hai segera subscribe. Gratis kok ya. Jangan cuma nonton aja. Subscribe, komen, like and share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman bakalan langsung tahu. Terima kasih. Bye bye.